Inna ahabban nasi ila Allah ta'ala yawmal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adilun wa abghadan nas ila Allah ta'ala wa ab'adahum minhu imamun jairun. Inna ahabban nasi ila Allah ta'ala yawmal qiyamah, kelak manusia yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat. Di hari kiamat, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Wa adnahum minhu majlisan, dan majlisnya paling dekat dari Allah. Bukan secara makaniyah, bukan secara tempat. Allah tidak bertempat. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka majlis artinya adalah orang yang kelak mendapatkan pangkat yang mulia di sisi Allah dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Imam di sini mencakup setiap pemimpin, termasuk juga al-imamul uzma, seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, bahkan kepala desa, termasuk juga imam. Selama mereka berbuat adil di dalam kebijakan mereka, maka kelak mereka akan mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan kedudukan yang mulia, artinya majlisnya paling dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuasaan itu sejatinya adalah ladang ibadah untuk kelak kita mendapatkan mahabbah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka jabatan jadikanlah sebagai mazra'atul akhirah. Kekuasaan bisa menjadi ladang amal kita kelak di akhirat untuk mendapatkan cinta dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat adil kepada rakyat, kepada bawahan, dan membuat kebijakan yang adil atau pro rakyat. Sebaliknya, wa abghadan nas ilallahi ta'ala, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah, manusia yang paling dibenci oleh Allah, wa ab'adahum minhu, dan yang paling jauh dari Allah. Maksudnya jauh dari Allah, tidak akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang mulia kelak di sisi Allah. Siapa mereka? Imamun jairun. Kebalikannya, yaitu adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, zalim kepada rakyat, zalim kepada syariat dan agama, maka kelak ia akan mendapatkan kehinaan di hari kiamat, dijauhkan dari Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemimpin yang adil akan mendapatkan cinta dan kedudukan yang mulia kelak di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Makanya Al-Qur'an memerintahkan untuk kita berbuat adil dan berbuat baik, bil adli wal ihsan, sehingga pemimpin yang adil kelak akan mendapatkan cinta dan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Inna ahabba asma'ikum indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah, nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, itu adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Artinya nama yang disandarkan kepada Allah dan Rahman. Abdullah, Abdurrahman.
Ini nama terbaik, nama yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena Allah itu memiliki 99 nama, dan dari 99 nama itu muaranya kepada dua nama ini, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Jadi muaranya kepada dua nama, Allah yang menunjukkan sifat uluhiyah, ketuhanan, dan Rahman yang menunjukkan tentang sifat-sifat baik atau mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 99 nama itu muaranya hanya dua, Allah yang menunjukkan sifat uluhiyah dan Ar-Rahman yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama yang terbaik, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama yang disandarkan kepada dua nama ini, Allah dan Rahman, Abdullah, Abdurrahman. Karena dahulu orang-orang jahiliyah itu kalau ngasih nama itu disandarkan kepada nama berhala mereka, Abdus Syamsi, Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Manat. Uzza, Mana, Lata, itu nama-nama berhala, disandarkan kepada sesembahan mereka. Abdus Syamsi, Abdud Dar, itu dahulu orang-orang jahiliyah. Maka ketika syariat datang, Nabi mengatakan nama terbaik kalian adalah nama yang disandarkan kepada Allah dan Rahman, bukan yang disandarkan kepada nama-nama berhala, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Juga secara tasyrifan lin Nabi, memuliakan kepada baginda Nabi besar Muhammad selain Abdullah dan Abdurrahman, itu adalah nama Muhammad dan Ahmad. Ini dari segi tasyrifan lin Nabi, memuliakan Nabi, yaitu menamai dengan nama baginda Nabi besar Muhammad, yaitu Muhammad dan Ahmad. Adapun Abdullah dan Abdurrahman itu dari sisi bagaimana menyandarkan nama kepada Allah dan kepada Rahman. Sehingga tidak boleh seseorang itu dinamai dengan nama Rahman atau Allah tanpa abdun. Dikasih nama Rahman, Rahman saja tanpa abdun, nyaman lakal Rahman, lain dipanggilan, mun panggilan tak apa-apa, hei Rahman, Rahman, tapi sebenarnya namanya bukan Rahman, Abdurrahman, beda abdun. Tapi kalau sejak lahir dikasih nama Rahman tok aja tak oleh, atau sejak lahir dikasih nama Allah ya tak oleh. Dan memberi nama itu termasuk hak yang harus diberikan oleh orang tua. Fa innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kelak kalian akan dipanggil oleh Allah satu persatu dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Muhammad bin siapa misalnya Omar bin, jadi nama kita dan nama orang tua kita. Maka karena kelak kita akan dipanggil dengan nama kita, fa ahsinu asma'akum, maka kalau ngasih nama kasihlah dengan nama yang baik, dan nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan Nabi itu tatkala ada sahabat yang memiliki nama yang artinya tidak baik, maka dirubah oleh Nabi. Yughayyirul asma, Nabi itu sering merubah nama.
bukan hanya orang, termasuk tempat. Yathrib dirubah Madinah. Ada sahabat yang namanya Haznan dirubah Sahlan. Dan juga Nabi suka memberi nama kepada onta yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabba asma'ikum indallah Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama itu adalah sebuah doa. Jadi nama adalah sebuah doa. Maka berikanlah nama yang mengandung arti yang baik. Karena arti dari nama itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Abdullah wa Abdurrahman. Wallahu a'lam.